Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Pak Islaudin Ya, Bu. siap untuk diuji. Kalau mau nampilkan PPT-nya di mana ya, Bu? PPT. Ya. Terus nanti saya akan mewawancarai juga bagaimana asesmen Bapak di lapangan. Terus nanti saya akan meminta Bapak mengaji sebentar, Ya, Bu. juga menuliskan apa yang telah Bapak yang Bapak ngaji tadi harus dituliskan 2 ayat saja, Pak. Sudah Baik. bisa dimulai, Pak? Insya Allah, Bu. Sudah bisa? Insya Allah bisa, Bu. Nah, ya, oke. Insya Allah ya, dengan baca Bismillah, kita hari ini siap ujian. Pak Isaluddin siap diuji. Silahkan Bapak dimulai. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dari nikmat yang telah Allah berikan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Ananda Abrar dipersilakan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan doa tersebut, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Abra Jalil hadir. Suhaini, Aminah, Fatimah, Jaka. Ya. Alhamdulillah semuanya hadir dan Bapak lihat kerapian, pakaian, kebersihan, kelas, meja dan kursi semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Semoga dengan keadaan yang seperti ini semangat belajar kita semakin meningkat. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana tema kita adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Sementara tema besar kita adalah tentang khutbah. Sebelum itu, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita setelah Ananda mempelajari tema ini, apa harapannya? Pertama, Ananda dapat menganalisis ketentuan dari khutbah. Yang kedua, Ananda mampu menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Lalu Ananda mampu menerapkan ketentuan khutbah serta Ananda mampu untuk membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin, salah satunya dengan cara khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa itu khutbah? Khutbah itu berasal dari bahasa Arab khutbatun dan merupakan kata dasar atau masdar dari kata khotibayah tubuh yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan dalam Islam itu apa saja? Ada khutbah Jumat, ada khutbah Idul Adha, ada khutbah khusuf yaitu pada saat gerhana bulan, lalu ada khutbah gerhana matahari, ada khutbah sholat istisqa, ada khutbah nikah, dan juga ada khutbah tatkala kita sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Apa itu tabligh?
tablik itu berasal dari kata kerja ballagha yuballighu yang artinya menyampaikan. Sementara menurut istilah, tablik itu adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang bertablik kalau dia laki-laki itu disebut dengan muballigh. Kalau dia perempuan itu namanya muballighah. Apa itu dakwah Ananda? Dakwah itu secara bahasa berasal dari kata masdar da'a yad'u yang artinya memanggil, menyeru ataupun menjenguk. Orang menyampaikan atau orang yang menyampaikan dakwah itu disebut dengan dai atau juru dakwah. Ananda tahu apa saja perbedaan antara khutbah, tablik dan juga dakwah? Nah, sebenarnya dari tiga hal itu sama. Cuma kalau khutbah itu dikhususkan pada hari Jumat saja. Nah, kita akan ikuti slide Bapak ya. Susunan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu pertama, khotib hendaknya berdiri di atas mimbar. Kedua, khotib hendaknya mengawali khutbahnya dengan memberi salam. Ketiga, khutbah hendaknya jelas dan mudah untuk dipahami. Khotib di dalam khutbahnya hendaknya menghadap kepada jamaah bukan membelakangi. Lalu khotib membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran ketika berkhutbah. Tablik dan dakwah. Tablik atau dakwah itu hendaknya dimulai dari diri muballigh sebagai orang yang menyampaikan kebenaran atau da'i. Maksudnya apa? Sebelum seorang muballigh itu menyampaikan kebenaran kepada orang lain, hendaknya dia harus membenarkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Lalu yang kedua, seorang muballigh atau da'i dalam berdakwah itu harus menggunakan pola yang bijaksana. Berbicara sesuai atau bertablik kepada manusia menurut kadar dan kemampuan akal mereka. Lalu yang ketiga, dakwah dapat dilakukan bilhal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar diteladani dan diikuti oleh orang lain. Dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan, baik perorangan ataupun kepada masyarakat umum. Lalu yang terakhir, perbedaannya yang seperti Bapak sampaikan tadi antara khutbah Jumat dan dakwah, secara waktu pelaksanaannya itu jelas berbeda. Karena khutbah Jumat hanya dilaksanakan pada waktu masuk sholat zuhur dan itu hanya terjadi pada hari Jumat, tidak di hari-hari yang lainnya. Khutbah dan juru dakwah. Khutbah Jumat harus laki-laki khotibnya, tidak boleh perempuan. Sedangkan juru dakwah atau muballighah itu boleh laki-laki, juga boleh perempuan. Khotib dalam melaksanakan khutbah harus bebas dari hadas dan najis. Sedangkan da'i tidak diharuskan atau tidak diwajibkan ketika dia tidak khutbah atau tablik di dalam masjid. Nah, lalu para pendengar khutbah Jumat dan dakwah, untuk para pendengar atau jamaah sholat Jumat itu semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Sementara dakwah dan tablik itu pendengarnya bebas, bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Yang terakhir, ketentuan syarak dalam berkhutbah dan dakwah bagi seorang khotib Jumat dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca basmalah, syahadatain, lalu membaca sholawat, kemudian menyampaikan wasiat takwa, lalu membaca Al-Quran dan juga doa. Sedangkan bagi seorang da'i, maka susunan tersebut tidak diwajibkan bagi mereka. Baik Ananda semuanya, bagaimana dengan pemaparan Bapak tadi tentang khutbah, tablik dan dakwah? Apakah sudah bisa dipahami? Baik, apakah Ananda ada yang ingin bertanya seputar pembahasan kita tadi?
Tidak ada ya? Berarti Ananda semua sudah memahaminya. Alhamdulillah. Kalau begitu, tugas selanjutnya, Bapak akan membagikan Ananda menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, tolong diingat ya Ananda ya. Kelompok yang pertama itu tugasnya jelaskan maksud dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 sesuai yang Ananda pahami dan pelajari. Yang kedua, untuk kelompok kedua, buatlah penjelasan tentang gambar manakah yang termasuk bagian dari khutbah dan sebutkan apakah tujuan dari khutbah itu. Untuk dua ini, kelompok pertama dan kelompok kedua, tugasnya selain Bapak tampilkan di slide, juga Ananda bisa melihat di WA group karena Bapak sudah kirimkan. Sudah masuk di WA-nya ya? Sudah bisa dilihat gambarnya? Oke. Untuk tugas ini, Bapak kasih waktu Ananda 10 menit, kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya satu kelompok satu orang saja. Dimulai dari sekarang. Nah, baik Ananda. Alhamdulillah sudah siap semua. Dipersilakan kelompok 1 presentasi tentang hasil apa yang telah dimusyawarahkan bersama tentang Quran Surah Al Imran ayat 104 sesuai yang Ananda pelajari. Baik, selanjutnya kelompok kedua, silakan perwakilannya untuk menjelaskan tentang gambar yang telah Bapak kirimkan dan Bapak buka di slide ini. Mana yang termasuk bagian dari khutbah dan juga sebutkan apa saja tujuan dari khutbah itu. Nah, alhamdulillah semuanya sudah menjelaskan dengan baik dan benar serta jelas ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dalam artian Anda semua sudah memahami materi yang Bapak sampaikan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa soal ya, 10 soal sebagai bahan evaluasi untuk Ananda semua, di mana 5 soal pertama itu adjektif dan 5 soal berikutnya itu adalah esai. Dan filenya sudah Bapak kirim di grup juga, silakan Anda lihat, kemudian silakan Anda kerjakan. Untuk evaluasi ini Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Jangan lupa nanti sertakan nama dan kelasnya. Ananda semua sudah menyelesaikan ya evaluasinya. Baik, sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, bagaimana pendapat Ananda semua tentang pelajaran kita pada hari ini? Senang? Oh, senang sekali, alhamdulillah. Cukup mudah untuk dipahami Ananda? Alhamdulillah. Kalau memang cukup mudah dipahami dan senang Anda dalam pelajaran ini, insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali. Nah, sebagai kesimpulan dari hasil pembelajaran kita atau refleksi kita pada hari ini, serta pesan dan harapan Bapak, mari sama-sama untuk menyampaikan kebenaran, baik itu melalui khutbah, tabligh, ataupun dakwah. Kenapa? Karena kita memiliki kewajiban sebagai seorang muslim kepada sesama umat manusia, khususnya sesama muslim, untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan untuk berlaku sabar. Nah, jadilah manusia yang berani untuk tampil menyampaikan kebenaran walaupun pahit untuk disampaikan, namun berusahalah untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Terserah orang mau berubah dengan apa yang kita sampaikan ataupun tidak, itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati seseorang itu bukan kita sebagai manusia, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Motivasi Bapak terakhir sebelum Bapak tutup, tetap semangat
jangan pernah putus asa, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, karena kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Baiklah Anda semua, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa. Langsung Bapak pimpin doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Anda semua, kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan hari yang sama dan mata pelajaran yang sama. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Pak Isamuddin, ini kan ini ya, apa tadi materinya? Tablik dan dakwah, Bu. Benar. Teorinya itu Bapak menggunakan teori apa? Ada berapa teori yang Bapak gunakan tadi? Kalau dalam teori saya pakai 2, Bu, yang sebagaimana ada di RPP, yaitu PBL, Problem Basic Learning, sama SEL, Social Emotional Learning. Kalau gitu, tadi bukan 3 ya, Bapak hanya menggunakan 2 ya? Iya, Bu. Perangkat tadi Bapak nggak menggunakan PPT? Gunakan, Bu, cuma saya cari-cari di tempat ininya nggak ada tulisan PPT-nya atau gambar tangan, Bu. Jadi Iya, harusnya kan PPT tuh. Iya. Jadi saya bisa melihat PPT-nya seperti apa. Dari PPT itu nanti saya tahu teori yang Bapak gunakan. Makanya tadi Bapak mengajar nggak ada PPT. Ada, tapi saya buka di komputer. Saya mau hadirkan di slide-nya ini, Bu, di tempat kita Zoom. Nggak ada pula gambar tangan. Biasa kan ada tuh, Bu. Jadi saya takut pencet, salah pencet, nggak bisa tampil gitu. Iya, kan bisa di-share aja. Langsung aja share gitu. Kan ada tuh tanda share. Tanda share, Bu. Bapak pakai menggunakan apa? Bapak pakai HP ya, bukan pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Di sini Bisa. ada chat, ada share screen, Bu, ya? Iya, share screen. Bentar, Bu. Sudah, Bu. Tampil, Bu. Bentar. Nah, itu kan udah. Kenapa tadi nggak menggunakan itu? Jadi saya kan bisa menilai dari PPT-nya berapa teori yang digunakan. Kan tinggal screen aja, gampang. Biasanya ada gambar tangan, Bu. Ini tak ada pula, jadi saya takut salah pencet. Nggak mesti gambar tangan. Kan ada screen-nya itu. Memang kalau kita jadi guru nih harus serba pandai, Pak. Harus ngerti. Kalau nggak bisa. Agak gaptek pula jadinya. Apalagi kita mau jadi guru sertifikasi kan? Betul, Bu. Insya Allah. Karena mau lulus kan? Insya Allah, Bu. Terus tadi saya melihat tujuan pembelajarannya ada berapa tadi? Ada 4, Bu. 4. Kalau tujuannya ada 4, berarti alur tujuannya juga ada 4. Iya. PTP-nya. Tadi saya nggak nampak PBL-nya, Problem Basic Learning-nya. Karena tadi kita tadi kan cuma bagi kelompok saja dan evaluasi diri, Bu. Jadi di mana tuh Bapak gunakan Problem Basic Learning PBL atau PJBL-nya? Biasanya kita buat diskusi untuk mereka mencari mana pengertian tentang khutbah, tablik, dan dakwah itu sendiri, Bu. Nanti kita kasih istilahnya wifi lah untuk mereka. Biasanya gitu, Bu. Karena boleh menggunakan HP? Anak-anak boleh menggunakan HP? Kalau kita kan, saya pribadi ngajarnya di SMK, Bu. SMK ini boleh. Kan kejuruan. Sebenarnya nggak boleh, Bu, boleh. Kalau menurut peraturan.
Tapi karena gurunya itu pelajarannya berbeda-beda, banyak menggunakan IT, jadi ada waktu di mana mereka diperbolehkan membawa handphone dengan syarat itu yang membolehkan langsung dari gurunya bidang studi dan izin kepala sekolah. Iya, soalnya kan Bapak tadi bilang sudah saya share di grup. Nah, Berarti kan kalau sudah share di grup itu boleh menggunakan boleh bawa HP. HP, Bu. Tapi kita harus minta Tapi izin juga sama kepala sekolah. Nanti dilihatnya, oh ya boleh, ini pelajarannya mendukung harus pakai HP gitu, Bu. berarti boleh menggunakan. Boleh menggunakan kalau diizin. Gitu. Tadi saya belum, itulah saya kok nggak nampak Bapak menggunakan problem basic learning-nya, PJBL. Seharusnya kan itu nih yang menjadi komponen penilaiannya itu harus pakai PJBL. Iya, Bu. Itu komponen penilaiannya, Pak. Karena kan ada modul ajarnya ya. Bapak kan di Merdeka Belajar pakai modul ajar, Iya. ya kan? Iya, Bu. Biasanya P5 yang Bapak gunakan untuk siswa itu apa? P5, Bu. Kapan Bapak sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar? Kalau kurikulum Merdeka Belajar baru kelas 10 sama 11, Bu. Kalau yang kelas 12 belum. Berarti Bapak belum. Kalau yang saya Tapi ambil kalau ini, yang Bapak ajar ini enggak, oke. yang Kalau kelas nggak 11 ada, ini kurikulum Merdeka, kalau Bu. nggak ada P5-nya apa, pasti ada ininya metodenya apa? Media yang tadi. Kalau P5 kemarin di sekolah sempat dibuat, Bu. Nah, itu Yang berhubungan yang berhubungan dengan tema apa ya, Pak? yang berhubungan dengan tema PAI itu seperti perlombaan, Bu. Perlombaan. Iya. Perlombaannya berupa apa? Azan atau baca takbis ya? Iya, betul, Bu. Tahfiz, terus mengaji, kemudian lomba azan dan pidato. Oh gitu. Di sekolah kami itu ada yang Jadi non-muslim juga, Bu. ada non-muslim. Iya. Non-muslim itu kan tentu ada P5 mereka, Pak. Kalau P5 mereka, saya kurang paham pula, Bu. Ya, berarti kan walaupun ada non-muslim, itu kan kita harus laksanakan itu juga. Iya. Betul, Bu. Cuma mereka Terus sudah. ikut nimbrung Berarti gitu aja. tadi PJBL belum dilaksanakan, PBL juga belum dilaksanakan ya, Pak ya. Nah, sekarang saya bertanya tentang instrumen asesmennya. Kan ada Bapak mengajar itu kan menggunakan instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking atau creative thinking, repetitive thinking, dan decision making. Jadi anak-anak itu kan Bapak telah mengajar tadi nih, Iya, ya. Bu. Nah, apa asesmen kan instrumen. Kita membuat instrumen penilaian. Sebagai guru kita harus punya penilaian. Bapak buat rubrik penilaian, asesmen. Nah, di situ kan asesmen yang Bapak buat itu harus mengembangkan critical thinking, creative thinking untuk siswa. Pernah nggak Bapak menggunakan itu mengajar? Pernah, Bu, tapi tidak selalu gitu. Tidak selalu. Asesmen yang digunakan untuk guru itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertanyaan gitu, Bu. Pertanyaan. Dia kan pertanyaannya harus mengembangkan critical thinking, creative thinking, repetitive thinking. Nah, kira-kira dari beberapa yang saya sebutkan tadi, mana yang pernah Bapak gunakan instrumennya? Kalau instrumennya biasanya yang pernah saya gunakan itu seperti ini kan di thinking, LKPD, Pak. Iya, Ini Bu. kan di LKPD Bapak loh. Bapak kan ada tadi kan Bapak penilaian terakhir. Itu kan LKPD. LKPD yang diberikan ke siswa itu kan harus mengacu ke sini. Nah, yang mana? Ataukah yang kelima saya sebut itu belum ada Bapak gunakan?
Kayaknya Bu. Bapak tadi hanya memberi kelompok, memberi kelompok. Dia Soal. memecahkan kelompok, kemudian memberi soal untuk penilaian diri, Bu. Nah, berarti kan bagaimana caranya dengan soal itu dapat mengembangkan critical thinking mereka. Kalau kreatif thinking, mereka Bapak berikan soal untuk kelompok tadi kan, nanti mereka Ya, pecahkan bersama, nanti betul. presentasikan gitu ya. Ya, Bu. Betul, kalau yang itu ya reflective thinking, mereka mengerjakan itu dan nanti mempresentasikannya, oke. Ah, Ya kan? ya, Nah, betul. yang ini yang saya tanyakan adalah critical thinking-nya. Critical thinking itu Critical kan thinking mereka juga. berpikir kritik, Bu. Iya, berpikir, Nah, betul. Apa yang mereka pikirkan pada saat soal yang Bapak berikan? Ada mereka, enggak? mereka langsung memberi tanggapan, Bu. Karena Oke, soalnya itu tanggapan kan itu ganda sama setelah esai, mereka Bu. memberikan tanggapan, apakah Bapak memberikan reward? Rewardnya berupa apa? Rewardnya langsung saya beri nilai di situ, Bu. Rewardnya langsung dinilai atau Bapak memberikan reward seperti jempol, terus mungkin memberikan hadiah apa ya? Kalau mungkin Bapak sebagai guru memberikan hadiah deh untuk mereka semangat gitu. Hadiahnya Saya- berupa apa gitu? Ada Kalau nggak Pak? kalau memberikan hadiah ini kan tingkatnya SMK, Bu. Kalau memberikan hadiah saya jujur belum pernah, tapi kalau memberi semangat, motivasi misalnya Abra Jadil nilainya 100, beri A+. Nah, itu lumayan sering saya buat, Bu. Berarti rewardnya berupa nilai ya, nilai Nilai, yang Bu. bagus ya. Nah, Oke. Tadi kan ada pendalaman saya tengok tadi Bapak cara mengajarkannya itu karena tadi saya tidak menengok PowerPoint Bapak, makanya saya tadi ini baru saya nampak PowerPoint-nya. Nah, sebenarnya itu yang perlu kan, jadi saya dapat melihat. Terus materi ajar yang bermuatan hot ada nggak? Bapak tadi materi ajar ataupun kalau nggak sekarang Bapak, saya tengok materi ajar Bapak tadi ya. Ini kalau menurut pandangan Bapak ada bermuatan hot nggak? Bapak kan kemarin udah tahu hot itu apa? Apa ya, sih hot, Pak? high order thinking. Apa? High order thinking. Ah ya. Ada nggak tadi kira-kira yang bermuatan hot tadi Bapak mengajar? Kalau menurut saya ada, tapi mungkin tidak. Ada. Adanya di mana? Adanya materi yang mana atau bagian yang mana yang ada hotnya? Menganalisa gambar itu mungkin bagian dari HOTS itu, Bu. Oke, benar. Ya, menganalisa gambar. Makanya kalau PowerPoint-nya tadi nampak, nah pada saat Bapak mengajar, Bapak bilang, anak-anak, ini gambar ini, ya kan gitu. Saya menyediakan gambar Ya, pada materi tadi kan Bapak mengajar nih. betul, Nah, Bu. terus kan silahkan analisa gambar yang telah Bapak berikan. Apalagi kalau di sekolahnya tuh teknologinya udah canggih apa ya, udah ada Betul. PowerPoint gitu ya. Nah, kalau ada PowerPoint kan Bapak bisa tampilkan, Langsung terus mereka tampilkan. hotnya itu dengan menganalisa gambar yang Bapak buat. Betul, Bu. Itu ya, oke. Mungkin tadi karena Bapak bilang PowerPoint-nya nggak bisa di-share ya. Takut saya Oke, salah berarti kan pencet, ini Bu. ada ya. Ya, takut, nggak usah takut. Nanti Oke, keluar lagi. ya. Oke, pendalaman aspek asesmen tadi sudah saya tanyakan. Asesmen awalnya kan dia harus ini Pak, formatif, sumatif, soalnya. Iya, Bu. Soalnya. Waktu Bapak memberikan penilaian tadi secara formatifnya apa? Waktu memberikan penilaian tadi terakhir, Pak. Bapak kan melakukan asesmen awal nih. Ya. Asesmen itu kan sama dengan penilaian. Itu soalnya itu kan harus berbentuk formatif, sumatif, gitu ya? Ya, tadi saya tanyakan. Atau bagaimana tadi? Tadi saya tanyakan waktu di awal tadi, Bu, apakah Ananda
paham tentang perbedaan atau pengertian antara khutbah, tablik, dan dakwah gitu. Nah, itu motivasi enggak? Persepsi motivasi di awal. Asesmen awal berarti ya. Asesmen awal, Bu. Ya, kalau formatifnya soalnya kan ada ini yang berbentuk formatif, sumatif. Formatif itu apa, Pak? Soal formatif, Bu. Formatif, sumatif. Apa itu, Pak? Formatif itu yang soal di awal pembelajaran tadi, Bu. Ya, kalau sumatif? Sumatif itu di akhir pembelajaran atau bisa dikatakan evaluasi gitu, Bu. Oke, evaluasi setelah kita menyampaikan Ya, materi ya, Pak. betul, Bu. Oke. Tadi instrumen asesmen yang berorientasi, instrumen asesmen Bapak, penilaian Bapak tadi itu berorientasi hot, ada nggak yang Bapak berikan kepada siswa di terakhir? Kan tadi sebenarnya Pak harus berprinsip merdeka belajar. Tadi yang gambar Bapak bilang tadi, gambar tadi, kan ada gambar tadi. Ya, Bu. Ya kan? Dari gambar itu kan nanti siswa disuruh menganalisa gambar. Berarti kan nanti Bapak nilai gitu loh. Ya. Nah, kalau di prinsip merdeka belajar itu yang gambar ini sebenarnya mereka ini harus tahu sih isi gambar, cara membuat, atau bisa jadi kalau Bapak nanti ke depannya mereka bisa membuat video, bukan hanya gambar. Ya. Video. Video. Nah, jadi video dibuat yang hotnya itu video, yang gambar Bapak buat ini dibuat video. Ya Pak ya, P5-nya sebenarnya itu. Ya, ataupun mereka di lapangan divideokan yang Bapak tampilkan ini dibuat videonya, Pak. Iya, dia video gitu. khutbah, tablik atau dakwah tuh, Bu. Iya, gitu. Khutbah dia di video khutbah kan, ataupun khutbah langsung di dalam kelas. P5-nya bisa pernah Pak lakukan? Pernah, Bu. Itu ya. Iya. Itu untuk mendukung penilaian kita, Pak. Betul. Selain dia bisa menganalisa gambar, berarti kita mereka itu bisa tampil ke depan sendiri-sendiri untuk khutbah, ya Pak? Iya. Oke, terus itu namanya modul. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana sih kesulitan merancang modul? Ini kan kurikulum merdeka, Bu ya. Mungkin bagi saya pribadi baru, Bu, dan sekolah kami pun baru juga, baru 2018 kemarin, Bu. Nah, jadi untuk kurikulum merdeka ini khusus sekolah kami nih, Bu, belum begitu maksudnya untuk pelatihan-pelatihan itu belum begitu gencar, Bu. Cuma sudah dilakukan beberapa kali. Nah, jadi kalau kesulitan dari apa yang saya pahami untuk membuat modul itu menentukan model pembelajaran yang sesuai. Kemudian bagaimana cara menyusun strategi metode yang menarik untuk siswa, Bu. Gitu. Berarti Bapak kesulitan untuk merancang modul ya Pak ya, karena memang Merdeka Belajar ini baru ya. Iya, betul, Bu. Karena Bapak menganggap bahwa Merdeka Belajar tentunya memang dengan kurikulum yang baru ini kita kesulitan gitu ya Pak ya. Tetapi karena kalau kita sebagai guru, apalagi Bapak mau sertifikasi kan, mau lulus kan Pak? Insya Allah mau. Nah, berarti kita harus banyak belajar. Betul, Bu. Bagaimana sih kurikulum Merdeka Belajar gitu. Dan harus memang banyak baca-baca buku tentang Merdeka Belajar. Apa itu P5 nanti. Sebenarnya kalau membuat P5 itu Pak, yang aktif itu adalah siswa. Bapak hanya mengarahkan saja. Itu yang namanya RPPOB. RPPOB itu adalah kita nggak perlu banyak ceramah, tetapi yang lebih bergerak itu, yang lebih kreatif itu siswanya.
Kita nggak perlu berlama. Apalagi Bapak guru PAI. Guru PAI itu bisa yang saya bilang tadi. Materi sebentar, terus nanti siswa yang mempraktekkan azan gitu kan. Betul, Bu. Yang tadi. Apalagi ini PowerPoint Bapak sendiri buat PowerPoint Pak, atau ada orang lain yang membuat? Sendiri, Bu. Ini buatnya 2 hari, Bu. Nah, menarik karena gambar-gambarnya yang cantik ya kan. Jadi Terima siswa kasih. akan tertarik melihat kita mengajar itu dengan PowerPoint yang menarik gitu. Betul. Nah, Bapak sudah menarik, tapi tadi hotnya tadi saya bilang berupa video mungkin yang belum, yang Ya, Bapak belum buat videonya, belum jadi buat, belum Bu. ditampilkan ke saya. Bapak telah menyuruh siswa untuk khutbah, tapi Bapak nggak membuatkan videonya gitu. Mereka nggak Bapak Ya, rekam videonya ya. betul, Bu. Tuh. Nah, itu nggak apa-apa untuk kedepannya. Ya Insya oke. Allah, Bu. Eh, Sekarang pertanyaan terakhir untuk Bapak. Pernah kemarin kan diajarkan membuat PTK ya? Iya, Bu. PTK. Apa sih kesulitan membuat PTK, Pak? Kesulitan. Ataukah di proposalnya, ataukah di latar belakangnya, apa di metodologinya? Kemarin tuh memang saya rasakan, Bu, buat PTK itu karena udah lama kita nggak buat PTK juga kan, Bu. Ya, di Hmm. proposal itulah, Bu, salah satunya bukan dibilang beban, tidak, memang agak berat sekali di proposal itu, Bu. Proposal. Ya, Iya. yang Bapak rasakan sulitnya itu di proposal itu di pendahuluannya, apa di kajian teori, atau di metodologi, atau di instrumennya? Apa sih kira-kira, Pak? Kalau ditanya beratnya di mana untuk membuat PTK itu, salah satunya, Bu, Berat semua. ya, enggak berat Berat semua. semua. Enggak, Bu, enggak. Salah satunya di bagaimana kita mencari penelitian yang sebelumnya, Bu. Ya, penelitian sebelumnya. Nah, Ya, di PTK Bapak, terdahulu Bapak gitu, Bu. menggunakan apa? Judulnya apa? Kalau di PTK saya itu saya buat seperti yang saya tampilkan hari ini. Iya, sebenarnya Bapak enak loh PTK Bapak. Bapak bisa melihat nih tuntas atau enggak kan waktu tadi Iya, kan Bapak udah laksanakan tuh. betul, Sebenarnya Bu. Bapak hanya mengkaji kajian teori, Bapak cari teori ya tentang materi Bapak. Hmm. Terus strateginya, metodenya yang Bapak gunakan. Bapak bilang tadi kan Bapak menggunakan ya kan Ya, PJBL-nya tadi Bapak gunakan, saya lihat tadi kan Bapak menggunakan gambar, video ya maunya gitu ya. iya, Bu. Sebenarnya Bapak lihat tuh ketuntasannya setelah itu bagaimana? Ataukah dia bisa membuat gambar? Iya, Ataukah betul. waktu khutbahnya dia bagus berapa? Kita lihat kan sebelum Bapak laksanakan khutbahnya seandainya nggak tepat. Setelah Hmm. Bapak laksanakan tepat gitu. Oh, Nah itu ketika kita hanya melihat tuntas dan tidak tuntasnya aja melaksanakan PTK tersebut. iya, Bu. Insya Allah. Nah, berarti kesulitan itu ya. Metodenya boleh. Metode apa sih Bapak PTK kemarin, Pak? Model model PBI, Bu. PBL, Bu. PBL ya. Problem Basic Learning, Bu. Problem basic learning kan hotnya ya. Iya. Nah, problem basic learning. Tadi sudah Bapak apakan problem basic learning kan udah berkelompok ya kan? Insya Allah. Tinggal anak menganalisa. Nah, rasa saya nggak sulit kalau sudah tahu instrumennya. Bapak berikan instrumennya itu adalah kira-kira dengan meningkat enggak nanti, ya kan? Dengan PJBL yang Bapak berikan ini meningkat enggak belajarnya? Instrumennya bisa di dalam kelas observasi kan Pak? Ya, bisa, Bu. Instrumennya? Bisa. Iya, Bapak lakukan enggak usah, jangan pakai angket kalau ini PTK Pak. Observasi. Observasi, Bu. Jadi Bapak langsung melihat aktivitas belajar siswa saat itu. Betul. Langsung Nah, kita buat nilai, Bu. lembaran observasinya. Iya, Iya, betul. buat lembarannya. Nah, ini saya udah sambil menguji sambil Ngasih masukan, Bu. memberi Alhamdulillah.
Terima Iya, kasih, Bu. sebenarnya saya nggak banyak memberi masukan. Oke, Ya, Ibu. saya minta Bapak ngaji apa aja lah. Tapi surat apa Bapak mau ngaji? Usah panjang-panjang. Kafirun aja Pak. Surah apa, Bu? Al-Kafirun. Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Waliyadin. Ya. Lakum dinukum boleh. Oke. Sekarang tuliskan 2 ayat aja yang Bapak baca tadi. Dua Saya ayat, mau Bu. melihat. Ya, kayak kemarin ada ibu tuh membuat Allahnya aja nggak tepat. Ayo. Bentar, Bu ya. Nggak ada yang di sebelah-sebelah ya Pak ya, Bapak sendiri kan? Saya sendiri, Bu. Nanti kan nggak apa-apa gimana? Tunggu dulu, nanti Bu absen bentar. Ntar, setelah ini ntar. Hadapkan ke depan ke saya Pak. Nampak, Bu? Nampak. Oke. Itu tunggu Pak. Yang mana nih tambah tanda baca yang di atasnya? Kok nggak nampak iya. kali? Apa tuh? Itu terlalu rapat ya Pak ya? Yang mana, Bu? Kuliah. Oke, nanti diperbaikinya ya yang itu ya. Itu Iya. apa? Dal atau lam tuh? Dal. Kul ya a'budu, dah, Bu. La Iya. a'budu. Budunya tuh. Nggak, atau mata saya yang kurang nampak. Itulah kalau. Nah, saya menggunakan HP soalnya nggak menggunakan laptop Oh, nih. HP, Bu, iyalah. Oke. Oke, Pak, tunggal tanda bacanya aja ini yang abudu ya. Iya, Bu. Abudu. A'budu. Saya nggak nampak nih. Budu Abudu ya. mata buduna. Abudu mata budu ya, ya, yuk, yuk. Oke. Penulisannya udah agak lumayan rapi dari ibu yang kemarin. Oke, Pak. Ya, Bu. Hanya itu untuk Bapak ini udah 1/2 jam kayaknya ya, udah lebih lah ya. Udah mau jam 11. Terima kasih. Nanti tunggu hasilnya saja. Bapak silahkan untuk menutup. Mohon maaf kalau saya banyak. Karena Bapak udah jadi guru ya. Bukan maksud menggurui, tetapi memang ini adalah kami hanya melaksanakan untuk menguji prinsip Bapak calon-calon guru profesional yang mendapatkan guru bersertifikasi. Saya doakan Bapak lulus. Amin. Dan nanti dapat menikmati hasil kelulusannya tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, atas bimbingannya dan masukannya. Nanti suruh masuk yang kedua ya Pak ya. Saya nggak bisa apa nih ngapain WA ya Pak. Suruh masuk ibunya atau siapa yang sudah standby di grup. Siap, Bu. Makasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Oke, makasih banyak Pak Seludin. Selalu sehat, sukses selalu. Sama-sama, Assalamualaikum. Ibu. Lanjut Pak ya. Iya, Bu. Diumumkan di
Diumumkan di WA ya Pak, siapa yang mau masuk silahkan. Saya Siap, Bu. tunggu. Oke, Bu. Oke, lanjut Pak. Ya, Ya, silahkan keluar ya Pak. Yuk. ya.